Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan selalu istiqomah dalam beribadah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali rasanya masih bisa berkumpul, berbagi dan share kegiatan aku. Oke, aku mohon maaf ya teman-teman, karena video ini sebetulnya aku ambil itu pada hari Sabtu, dan aku baru sempat dubbing dan editingnya pada hari ini. Oke, video kali ini aku awali dengan mengantar anak aku untuk pergi ke sekolah ya. Kebetulan di sekolah anak aku hari Sabtu itu masih efektif pembelajaran. Nah, gimana nih untuk mama-mama pekerja? Apa masih produktif pada hari weekend Sabtu seperti aku ini? Nah, kalau aku weekend itu sama aja, cuma pindah aja tempat kerjanya. Kalau hari efektif Senin sampai Jumat, aku kerjanya di sekolah. Tapi untuk Sabtu Minggu aku tetap kerja full malahan teman-teman di rumah untuk mengurus anak dan suami aku. Setelah mengantar anak aku pergi ke sekolah, aku langsung belanja ya teman-teman. Nah, ini pasar induk Sidotopo ini, Sidotopo Wetan ya, itu dekat sekali dengan sekolah anak aku. Jadi sekalian aja aku belanja. Oh iya teman-teman, jangan salah fokus ya, karena aku setiap Sabtu itu selalu belanja ikan lele. Karena apa? Karena baru sempat ke pasar teman-teman. Nah, jadi hari Sabtu itu aku sempatkan untuk masak ikan lele favorit dari anak aku. Bukan favorit anak aku aja nih, tapi ikan lele juga jadi lauk favorit aku juga teman-teman. Aku belinya tetap dalam 15.000 ya, karena menurut aku 15.000 itu udah banyak dan cukup untuk dimakan aku dan anak aku. Karena suami aku itu kurang suka dengan ikan tambak ataupun ikan laut, jadi suami aku carikan untuk menu yang lain ya. Selanjutnya setelah beli ikan lele, aku langsung beli empon-empon ya. Kali ini aku beli daun jeruk dan kencur. Untuk apa? Nah, hari ini aku akan membuat menu mendol asli Malang. Kalau bahasa di Surabaya sih namanya menjeng, tapi kalau menurut aku resepnya itu beda. Hanya saja lebih mirip ke mendol gitu teman-teman. Nah, ini bahan utamanya untuk membuat mendol asli Malang adalah tempe. Ini aku beli tempe harganya 8.000 ya, satu lonjor itu. Nah, aku itu cari tempe yang agak-agak mateng gitu ya, atau agak kering gitu. Ternyata nggak ada, ya udah nggak apa-apa lah, aku pakai ini aja. Dan ternyata kalau menurut aku satu lonjor itu kurang, jadi nanti itu aku juga beli tambahan sepotong gitu dengan harga 3.000 rupiah. Nah, oke teman-teman, ini aku spill dulu hasil belanjaan aku. Ini aku beli kangkung, satu ikatnya 2.000, aku beli 2 ikat dengan harga 4.000 ya. Kemudian aku juga beli daun jeruk dan kencur. Aku beli 1000 mix, dapatnya segini ya, lumayan banyak lah teman-teman. Dan ini daun jeruknya juga seger-seger, Masya Allah. Oke, aku tata dulu ya. Kemudian aku itu juga beli tempe. Untuk satu potongnya yang kecil itu aku beli harga 3.000, karena tadi itu susulan, aku takut aja kalau tempenya itu nggak cukup. Kemudian aku juga beli satu lonjor untuk tempe yang panjang ya teman-teman, itu udah aku potong jadi 2. Harga satu lonjornya itu di sini 8.000, tapi kalau di Malang teman-teman 8.000 itu udah dapat banyak banget ya. Emang beda, kalau tempe asli Malang itu emang murah banget. Nah, ini aku juga tadi hasil belanja aku juga beli untuk ikan lele. Ini aku beli 15.000 dan aku potong-potong menjadi 2. Oke, lanjut langsung aja. Ini aku kasih tahu resepnya untuk mendol asli Malang, yaitu aku pakai 1 ruas kencur, kemudian aku pakai 3 cabai rawit dan 1 cabai merah, kemudian 1 siung bawang merah, dan aku pakai 4 siung bawang putih ya teman-teman. Kenapa perbandingan antara bawang merah dan bawang putihnya aku lebih banyak bawang putih? Karena aku itu kalau masak suka banget teman-teman pakai bawang putih, biar aroma dan rasa sedapnya semakin menjadi dan menggoda di lidah, begitu ya teman-teman. Kemudian aku tambah 1 sendok ketumbar ya. Aku nggak pakai ketumbar yang bubuk, tapi aku pakai ketumbar yang asli seperti ini biar rasanya mantap. Kemudian aku pakai 1 sendok
teh garam. Kemudian ini langsung aku haluskan aja. Kenapa aku pakai cobek yang mini teman-teman? Karena aku tadi itu cari cobek yang besar tapi kok nggak ada, jadi aku pakai cobek yang ada aja ya, tapi aku pakai ulekan yang besar jadi biar cepet gitu ya prosesnya teman-teman. Kemudian ini aku tambah dengan daun jeruk ya. Daun jeruknya aku potong-potong aja kecil-kecil ya, jadi biar enak gitu nanti kalau waktu digerus. Untuk teman-teman yang kurang suka dengan daun jeruk boleh di skip ya, karena daun jeruk di sini itu sebagai bumbu aromatik aja. Nah, untuk resep aslinya itu kalau mendol Malang itu pakai daun jeruk ya teman-teman. Nah, ini aku potong-potong dulu tempenya menjadi beberapa bagian. Kenapa kok dipotong-potong? Nah, ini mau aku kukus ya, karena kalau tempe itu nggak dikukus dulu nanti rasanya itu jadi asam gitu ya teman-teman. Jadi opsional aja, aku akan kukus tempe-tempe ini sampai benar-benar matang. Nah, biar awet juga teman-teman. Kalau tempenya nggak dikukus itu biasanya mendolnya itu cepet bau atau cepet basi. Jadi ini aku kukus dulu ya. Ini di dalam dandang aku pinjam punya mertua aku, karena aku kalau masak di sini itu semua bahan dan alatnya aku masih pinjam mertua aku ya teman-teman. Karena kalau punya aku yang di Petemon, di rumah Petemon itu udah aku masukin dan sudah aku packing untuk menempati rumah di Gresik ya teman-teman. Nah, oke, ini aku mau tutup dulu dan aku kukus selama 20 menit. Sambil menunggu kukusan tempe, ini aku cuci dulu ya lelenya teman-teman. Aku cucinya pakai air bersih yang langsung ngalir dari keran. Aku pastikan lele-lele ini udah nggak ada darah-darah yang menempel ya teman-teman. Jadi untuk organ-organ dalamnya itu juga aku ambil aja. Karena anak aku itu kurang suka ya sama organ-organ dalamnya ikan lele ini, katanya itu pahit. Oke lah, aku bersihkan aja, dan aku pun juga kurang suka teman-teman. Nah, kalau udah bersih dari organ-organnya lele ini kan nanti kepalanya itu bisa dimakan kriuk-kriuk gitu ya teman-teman. Nah, ini aku bersihkan dulu dan aku cuci 2 kali ya sampai benar-benar bersih. Setelah aku cuci itu biasanya aku keringkan dulu ya teman-teman sampai air tetesannya itu benar-benar kering dan nanti tidak tercampur sama bumbunya. Karena lele ini kan juga berlendir ya teman-teman, jadi nggak aku banyakin untuk airnya. Oke teman-teman, jangan salah fokus ya, aku ini pakai bumbu dari ramcin atau ramuan cinta. Sebenarnya ramuan cinta ini aku gunakan untuk promil aku ya, karena komposisi dari ramuan cinta ini adalah serai, kunyit, lengkuas gitu ya teman-teman. Jadi pas aja untuk marinasi ikan. Oke teman-teman, boleh dicoba ya. Tapi aku nggak banyak kok teman-teman. Aku gunakan 1 atau 2 sendok aja. Kemudian kita uleni bumbunya sampai benar-benar meresap dan merata pada ikan lelenya ya, karena nanti biar digoreng rasanya juga gurih dan asin. Nah, jangan lupa tadi aku tambahkan juga dengan 1 sendok garam ya teman-teman. Untuk ukuran garamnya itu opsional aja. Untuk menu sayurnya, ini untuk menu tambahan suami aku ya teman-teman. Aku masak tumis kangkung. Aku tadi beli hanya 2 ikat aja ya, karena kalau 2 ikat menurut aku itu udah cukup banyak dan bisa dimakan oleh ayah mertua aku juga. Ini aku petik-petik dulu daunnya. Kenapa aku nggak petik juga untuk batangnya? Jadi aku itu hanya pakai sehelai atau 2 helai aja untuk batangnya ya. Nanti aku gunting-gunting gitu aja, karena aku dan suami aku juga kurang suka sama batang dari kangkung ini. Alasan aku nggak suka sama batang kangkung ini teman-teman, karena kangkung itu kan hidupnya di air, jadi aku itu takut aja kalau ada lintah-lintah seperti itu. Karena lintah itu walaupun dimasak itu kan masih tetap hidup, jadi aku kasih batangnya sedikit aja. Oke, ini untuk kukusan tempenya sudah matang ya. Ini aku angkat dulu dari pancinya, kemudian aku diamkan selama beberapa menit ya, karena kalau panas pun itu juga nggak enak teman-teman kalau dicampur sama bumbunya. Jadi aku dinginkan dulu sebentar. Nah, kemudian ini aku campur juga dengan bumbunya ya. Bumbu yang sudah diulek sama dihaluskan tadi kemudian dicampur aja sama tempe yang sudah dikukus ya teman-teman. Kita tambahkan sedikit demi sedikit.
Kenapa nambahkannya kok sedikit demi sedikit? Karena kalau langsung kita campur dengan tempe sebanyak itu, takutnya nanti bumbunya nggak meresap dan tidak merata teman-teman. Jadi kita tambahkan aja sedikit demi sedikit ya, biar bumbunya merata pada semua tempenya. Oke, ini tempenya sudah tercampur dengan bumbunya. Aku tambah 2 sendok untuk tepung terigu. Gunanya dari tepung terigu ini adalah teman-teman, biar tempenya nanti kalau digoreng itu tidak pecah-pecah ya, atau tidak semburat seperti itu. Nah, jadi aku tambahkan 2 sendok tepung terigu. Ini caranya teman-teman, kalau mendol Malang itu dikepel-kepel seperti ini. Untuk ukurannya pokok aku pas dengan telapak tanganku teman-teman. Nah, jadi tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Kalau teman-teman pingin buat untuk ukuran yang kecil juga monggo, untuk pingin yang lebih besar juga silahkan teman-teman, itu tergantung dengan selera kalian masing-masing. Nah, ini aku kepel-kepel dulu. Aku bikinnya ini banyak ya teman-teman, karena aku tuh udah rencana untuk besok aku bawa bekal berangkat kerja. Oh iya teman-teman, aku di sini itu nggak pakai untuk bumbu penyedap rasa, karena aku sendiri itu kurang suka kalau masakannya aku tambahin dengan penyedap rasa, dan untuk suami aku juga nggak suka teman-teman penyedap rasanya. Jadi kami itu kalau masak cuma pakai bumbu seadanya aja dengan tambahan garam atau gula gitu. Untuk rasanya bagaimana Mbak kalau nggak pakai penyedap rasa? Kalau aku sih rasanya ya enak-enak aja teman-teman, karena aku tuh juga nggak biasa pakai penyedap rasa. Jadi aku tambahkan aja sesuai dengan selera aku untuk tambahan garam dan gulanya. Oke, ini aku kepel-kepelnya itu lama banget ya ini teman-teman, dan telapak tangan aku itu udah sedikit kram. Oke teman-teman, sambil nemenin aku dalam permendolan ini, lagi pada ngapain nih teman-teman semuanya waktu nonton video aku? Semoga udah selesai semua ya aktivitasnya, dan sudah beristirahat dan siap menyambut hari esok dengan penuh semangat. Tetap enjoy dan selalu bahagia ya teman-teman, buat hati kita sesenang mungkin dengan apa yang kita lakukan. Oke, ini adalah step mendol aku yang terakhir ya, alhamdulillahirobbil alamin. Nah, tara, ini udah selesai semua ya teman-teman. Oke, setelah ini aku akan persiapkan untuk menggoreng mendolku yang cantik ini ya teman-teman. Aku siapkan panci teflon kesayangan aku ya. Panci teflon ini aku beli waktu awal pertama aku menikah dengan suamiku. Harganya sih murah banget teman-teman, cuma 40.000, tapi ini lumayan awet ya, dipakai sudah hampir 6 tahun teman-teman. Tips dari aku ya teman-teman, kalau goreng mendol ini jangan pakai panci teflon, karena bikin mendolnya itu nggak terkena minyak semua ya, jadi nggak terendam gitu teman-teman. Dan bisa buat mendol itu matangnya nggak merata, jadi ya kurang kriuk gitu kalau menurut aku teman-teman. Sisa minyak yang buat aku goreng mendol tadi kemudian aku buat dan aku langsung masukkan untuk menggoreng lele ya teman-teman. Mumpung minyaknya masih panas, jadi cocok aja buat goreng lele sekalian ya. Jadi ini aku gorengnya nggak semua ya, yang aku butuhkan aja untuk sarapan teman-teman. Karena aku sendiri itu lebih suka untuk gorengan lele yang masih fresh, jadi rasanya lebih kriuk aja. Jadi aku goreng seperlunya aja, nanti sisanya aku masukkan ke dalam kulkas. Oke, sambil nunggu lele di penggorengan sebelah matang, ini langsung aku panaskan minyak untuk menumis bumbu-bumbu dan untuk menumis kangkung ya teman-teman. Yang pertama aku lakukan adalah menumis bawang merah dan bawang putih. Ini aku tumis agak lama ya, sampai baunya itu benar-benar sedap dan bawang merah serta bawang putihnya itu terlihat setengah matang. Karena kalau bawang putih dan bawang merahnya itu masih belum matang, rasanya itu jadi hambar gitu ya teman-teman, dan rasanya kurang sedap juga menurut aku. Jadi dua bumbu aromatik ini benar-benar aku tumis sampai baunya terasa sedap. Kemudian aku masukkan juga cabai rawit dan tomat. Nah, ini opsional ya untuk tomatnya teman-teman, kalian boleh pakai boleh enggak. Kalau menurut aku pengen pakai tomat karena biar bumbunya itu lengkap gitu teman-teman.
Oke, next langsung aku masukkan untuk kangkungnya ya teman-teman. Kemudian aku tumis bentar ya teman-teman, karena suami aku itu kurang suka kalau kangkungnya terlalu matang. Oke, ini kangkungnya cukup aku tumis dan aku bolak-balik sampai terlihat sedikit atau setengah matang ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan juga untuk bumbu pelengkapnya, yaitu 1 sendok sauri saus tiram. Kemudian aku tambahkan juga dengan 1 bungkus ladaku. Ini opsional ya, kalian boleh pakai menu pedas atau enggak. Kemudian aku juga pakai gula pasir dan aku tambahkan juga dengan setengah sendok garam. Setelah bumbunya tercampur, nah kita tumis lagi ya teman-teman. Ini langsung udah mateng ya, jadi tadi belum sempat aku record karena emang keburu-buru banget ya, keburu dibuat sarapan oleh anak suami aku teman-teman. Ini ada tumis kangkung, ada ikan goreng lele dan mendol goreng. Nah ini simple ya teman-teman, dan ini super satset aja, yang penting matang dan bisa buat sarapan. Nah ini aku review untuk mendolnya ya teman-teman. Kita lihat dalamnya itu benar-benar matang dan padat ya. Nah ini cara goreng mendolnya itu jangan terlalu dibolak-balik ya, biar matangnya merata. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku. Terima kasih sudah selalu support dan kasih komentar positif untuk video aku. Semoga video aku semakin berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.